Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Shalom Papa, Mama, dan kakak-kakak pendamping sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita siapkan Alkitab dan persembahanmu. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam doa. Tetapi jangan lupa adik-adik, kita lipat tangan dulu, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga mulia, terima kasih Tuhan akan kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu dan pembawa firman Tuhan. Berkati semua Tuhan, baik orang tua dan kakak-kakak pendamping. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami serahkan doa ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan sukacita. Kak Gloria, gimana nih kabarnya? Aku hari ini tuh sedih loh Kak. Loh, kok sedih? Kenapa Kak kok sedih? Karena aku tuh pengen kumpul gitu sama teman-teman, sama adik-adik yang di rumah. Kita mau ibadah sama-sama Kak. Kak Gloria nggak boleh sedih. Meskipun ini ibadah online, tapi tidak boleh mengurangi sukacita kita. Nah adik-adik yang ada di rumah, kita tetap harus bersukacita ya. Karena apa? Karena hari ini harinya Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Kasih Tuhan itu kan luar biasa. Kalau kasih Tuhan di hidup Kak Clara gimana? Kasih Tuhan di hidupku itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi Kak Gloria. Wah, adik-adik, berarti kasih Tuhan itu memang begitu luar biasa besarnya ya. Kasih Tuhan itu setinggi langit dan sedalam lautan. Mari kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan boleh pakai gerakan ya, biar kita tambah semangat. Indah
mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kak Gloria dan adik-adik semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya adik-adik, firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Diana. Nah, adik-adik, jangan lupa duduk yang rapi, duduk yang manis, disiapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sukacita ya hari ini ya. Tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah membuka dalam doa. Sungguh sukacita bisa kita rasakan. Nah, hari ini, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memahami setiap apa firman yang disampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat segala berkat kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk pagi ini di waktu yang luar biasa, di mana meskipun kami berada di tempat-tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh bersyukur bahwa sukacita Tuhan kami rasakan. Kami bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir di setiap hati kami dan memampukan kami anak-anak-Mu untuk mengerti setiap firman yang boleh kami dengar. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman. Biarlah apa yang boleh disampaikan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Alkitabnya coba dipegang. Kita mau buka dengan tema dan ayatnya. Aku ditemani dan ditolongnya. Jadi temanya Ibu Diana ulangi bahwa aku ditemani dan ditolongnya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, mari kita simak. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka.
sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, adik-adik tadi sudah kita membaca dan mendengar serta melihat ya dalam video animasi tadi bagaimana yang terjadi di situ. Tuhan Yesus dan para murid-muridnya yang berada di mana tadi? Di Danau Galilea. Ya, jadi di Danau Galilea mereka sedang berada di dalam perahu. Jadi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, artinya menyeberangi danau dan mau menyeberang ke daerah Gerasa. Jadi di sana Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya berbagi pelayanan di sana. Saat berada di tengah, lancar, aman, dan tidak terjadi apa-apa. Jadi enak ya, seperti kalau kita piknik gitu ya, menyenangkan sekali. Nah, tetapi apa yang terjadi? Tanpa disadari, ada badai dan topan yang datang. Dan itu sungguh luar biasa, yang tadi kalian bisa lihat itu. Ya, jadi topan dan badai yang luar biasa itu membuat kapal itu seperti bergoncang-goncang. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang sebenarnya para nelayan pun ternyata mereka masih merasa seperti ketakutan dengan badai dan topan yang terjadi itu. Dan apa yang terjadi yang membuat mereka semakin panik bahwa Tuhan Yesus ternyata malah tertidur. Jadi tidur di buritan kapal itu. Dan para muridnya saking cemas dan paniknya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Ya, saking paniknya. Seperti kalau kita panik gitu ya, itu membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan gimana ini ya. Ya, seperti itu yang terjadi. Saat Tuhan bangun dan melihat situasinya seperti itu, Tuhan lalu menghardik angin itu dan badai itu. Dan sungguh luar biasa, Tuhan kita yang hebat itu. Apa yang terjadi adik-adik? Iya, danau kembali tenang. Dan Tuhan Yesus melakukan itu sebagai sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Dan para murid-muridnya juga heran, loh kok bisa gitu ya. Tetapi kita mengimani bahwa semua itu terjadi karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang hebat.
Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar satu hal, bahwa saat kita berada dalam perahu, diibaratkan tadi murid-murid dalam perahu, dalam perjalanan menyeberang. Nah, saat kita berada dalam perahu itu seperti saat kita berada dalam kehidupan kita saat ini, ya. Sebagai contohnya saat ini, saat pandemi seperti ini, kita nggak bisa sekolah, kita dibatasi untuk pergi kemana-mana, kita nggak bisa piknik, ya. Kita nggak bisa sekolah minggu, bertemu teman-teman saja kita masih dibatasi. Ini seperti dalam perahu tadi. Jadi ada badai yang menghantam kita, lalu kita merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan manusiawi saat kita melihat bahwa kita merasa sedih, kita merasa sendiri, kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak, tetapi yakinlah bahwa perahu kita ini ada Tuhan Yesus. Ya, meskipun Tuhan Yesus di dalam perahu tadi dikatakan Tuhan Yesus tertidur, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan kita akan tetap bisa melampaui badai, dalam tanda kutip ya, badai kita kali ini dalam kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita pasti akan sampai ke seberang. Puji nama Tuhan. Amin. Oke, lalu untuk satu ayat super yang bisa adik-adik hafalkan ya. Kita ambilkan dari Ibrani 13 ayat 5a. Kita akan baca bersama-sama. Yang bawa Alkitab silahkan dibuka. Di Ibrani 13 ayat 5a. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita ulangi, kita baca sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 5a. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Syukur kepada Allah untuk firman kali ini, dan kita mau tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang akan menyertai kami dalam perahu kami, perahu kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami, dan kami yakin saat Engkau boleh menghardik angin dan badai di dalam perahu bersama dengan murid-murid Tuhan kala itu, saat ini pun dan sampai kapanpun Engkau akan tetap bersama dengan kami dan menghardik badai topan kehidupan kami. Kami serahkan perahu-perahu kami Tuhan di dalam tangan kuasa Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan berkarya dan bekerja, sehingga kami boleh pergi ke seberang untuk bisa melayani dan mengasihi sesama kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau kami juga boleh mengingat bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, sehingga Engkau menyatukan kami untuk kami bisa menyatakan sukacita kami, dan kami ingin bersyukur dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, luar biasa kalian bisa mengikutinya, dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau persembahan. Adik-adik, siapkan uang persembahannya ya. Nanti dimasukkan ke dalam amplop dan disetorkan kepada kakak sekolah minggu masing-masing. Untuk melandasi pujian persembahan, mari kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita ganti kata kasihnya menjadi kata berkatnya. Kita pujikan sekali lagi ya. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, nah tadi sudah bersukacita ya, tadi juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah saat ini kita mau mengakhiri ibadah untuk sekolah minggu. Nah tapi sebelumnya hari ini kita belajar apa sih? Kita belajar percaya bahwa Tuhan itu selalu menemani dan melindungi kita dimanapun berada, kayak gitu. Nah untuk minggu depan kita juga masih ibadah online, jadi tetap semangat ya adik-adik, jangan lupa untuk setel di YouTube GKJ Karangdowo untuk kita beribadah bersama-sama di minggu depan. Nah saat ini kita akan tutup dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Bapa, Engkau telah memberikan kami sukacita, Engkau telah memberikan kami kegembiraan sehingga kami beroleh penuh berkat hari ini. Bapa, kami juga mempersembahkan persembahan kiranya bisa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, juga Engkau sertai, Engkau berkati Bapak Ibu yang mengolah persembahan ini, kiranya beliau bisa taat dan takut akan Engkau. Bapa, sebentar lagi kami juga mau mengakhiri ibadah ini, kami mau lanjut ke aktivitas kami berikutnya. Bapa, Engkau selalu sertai kami dimanapun kami berada dan aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang menemani dan menolong murid-muridnya, Tuhan Yesus juga selalu menemani dan mau menolong kita kapanpun loh. Nah, karena itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, menemani kita dan siap menolong kita. Marilah kita terus semangat mengikut Tuhan dan percaya kepadanya. Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita pujikan di badai topan dunia.